Nah, ini kalau dulu kan kita hanya mikirnya produk itu dari pembuat raw material sampai konsumen. Habis itu sudah selesai gitu ya. Nah, Ya. tapi sekarang itu kita bagaimana reuse-nya bisa di reuse apa enggak? Bisa di repair enggak? Bisa di remanufacture enggak? Bisa di recycle enggak? Ini semua kita pikirkan. Apakah dia ke landfill atau hanyut kemana gitu ya? Nah ini kita mau cegah nyampe ke final destination itu kita pengen cegah. Kita mau dia supaya muter terus gitu. Ibaratnya mengikuti natural ecosystem yang semuanya bersimbiosis. Nah kita mau membuat seperti itu juga simbiosisnya. Dan di life cycle assessment itu segala macam prosesnya pada saat ekstraksi dia ada emisinya enggak, ada limbahnya enggak, pada saat desain energi yang digunakan seperti apa, transportasi juga seperti apa, kemudian dia bisa di recycle enggak, nah terus berapa banyak energi dan emisi yang dikeluarkan setiap prosesnya itu kita hitung semua, begitu Pak, sehingga dia menjadi komprehensif dan holistik. Nah kalau misalnya kita dari cradle ya ini semua kita hitung. Dari kalau misalnya di agriculture dari tanamnya, dari pemeliharaannya, kalau misalnya fossil fuel ekstraksi ataupun mining dari proses ekstraksinya ini semua kita hitung terus sampai disposal. Dan sehingga kalau misalnya kita mau capai circular economy misalnya gitu atau carbon neutral misalnya, ini bisa ketahuan nih berapa yang kita bisa capai gitu Pak, seperti itu Pak. Jadi misalnya kita di rumah ya, terus kita pakai beli makanan, ada packagingnya misalnya, atau beli apapun lah, ada packagingnya. Nah, packaging ini dipilah Bapak Ibu gitu ya, supaya bisa didaur ulang. Pada saat dia bisa didaur ulang, berarti dia masuk ke circularity ini. Karena jangan khawatir di luar sana banyak pemulung, kita sangat bersyukur sebenarnya ada pemulung yang memilah-milah kemudian untuk bisa didaur ulang ke tempat daur ulang, mau daur ulang kertas, mau daur ulang plastik, kaleng, kaca, itu semua ada daur ulangnya semua gitu. Tapi kalau misalnya kita di rumah itu habis makan, udah dicampurin aja semua sama sisa makanan, sama yang jorok-jorok gitu ya, dicampurin semua. Nah, kan buat misah-misahinnya itu repot. Betul. Sehingga kalau kita setiap di rumah itu kita bisa pilah dulu gitu, dipilah-pilah semuanya, lebih mudah dan lebih murah bagi para pendaur ulang. Sehingga dia bisa muter. Kalau material itu udah terlalu kotor ibaratnya, ya biayanya besar untuk cuci untuk si pendaur ulang. Akhirnya udah deh nggak ada economic value-nya. Akhirnya ya sudah bye-bye gitu ya, pergi ke landfill ataupun apapun itu, sehingga tidak bisa di recycle. Jadi kita berusaha untuk gimana caranya produk ini muter terus. Kalau dia makanan, kita kompos karena komposnya nanti bisa jadi pupuk misalnya, seperti itu. Itu jadi bisa muter ya, muter terus ya. Muter terus gitu. Kalau bisa kita nggak ambil lagi sumber daya dari alam, kalau bisa. Tapi itu kan sangat-sangat ideal, susah. Jadi nanti semua informasi ini kalau misalnya kita mau jual barang untuk ekspor misalnya gitu, nah ini dihitung dengan life cycle assessment gitu ya. Terus kita communicate dengan environmental product declaration atau environmental labeling, sehingga kemudian ini cara LCA-nya ada 4 tahap seperti ini, sehingga muncul seperti ini nih Pak, namanya Environmental Product Declaration, mirip informasi nutrisi. Nah, pada saat ekspor kita ini sekarang banyak yang menanyakan gitu Pak. Ini misalnya saya ambilnya olive oil ya, virgin olive oil nih contoh dari ya saya nggak sebut merek ya. Kemudian tapi kalau misalnya kita punya besi, kita mau ekspor misalnya, atau kita mau komoditi kita ataupun semua barang deh, kayu, produk segala macam non kayu. Nah, informasi yang kita berikan di sini itu dijadikan bahan untuk perhitungan apapun yang mau dibikin. Misalnya
mau bikin apa cookie gitu ya, mau bikin cookie nih si negara di mana lah, negara X gitu. Kemudian dia pakai tepung atau dia pakai minyak kelapa sawit misalnya. Nah, minyak kelapa sawitnya kalau dia punya informasi seperti ini, dia tinggal hitung-hitung, oh saya pakai minyak 100 gram misalnya. Berarti nanti cookie saya berapa environmental footprint-nya gitu. Jadi tinggal dihitung dari informasi label ini, gitu Pak. Ya. Nah ini angkanya kan koma-koma banyak sekali nih. Mungkin bisa dijelaskan sama Bu Jessica ini artinya apa? Sama satu lagi Bu Jessica yang menarik. Bu Jessica tadi sampaikan ada kelapa sawitnya. Nah ini bisa nggak menjadi salah satu hal kita untuk menunjukkan ya kelapa sawit kan menjadi bahan CPO lah, itu bahan ekspor kita terbesar di Indonesia. Bisa nggak ini menunjukkan ke dunia bahwa hal ini sebenarnya saya nggak tahu ini menurut Bu Jessica seperti apa, environment friendly atau enggak begitu Bu Jessica? Tepat sekali Pak. Jadi kalau kita bisa kasih ini, misalnya saingannya minyak kelapa sawit yang lain gitu ya, ada kok penelitiannya sebenarnya minyak kelapa sawit itu sangat CPO ya, sangat produktif ya dibandingkan yang lain. Ibaratnya kalau kita menghasilkan kita perlu cuma 1 hektar, yang lain-lain tuh bisa 5, 7, bahkan 10 hektar gitu. Nah, kita buktikannya dengan data. Jadi kita nggak hanya ngomong-ngomong doang gitu, tanpa ada buktinya, tanpa ada daftarnya. Di sini ada datanya. Contoh ya, yang mungkin yang paling familiar di kita nih, global warming potential. Ini contohnya kebetulan virgin olive oil ya, saya ambilnya. Nah, di olive production dia setiap liter itu mengeluarkan emisi 2,8 kg CO2 ekuivalen gitu. Kalau di olive oil extraction-nya 0,1 nih, 1,7 kali 10⁻⁻1 soalnya. Packaging berapa, distribution berapa, usage berapa, end of life berapa, sehingga totalnya dari seluruh hidupnya si produk ini 4,18 kilogram CO2 ekuivalen. Berarti apa? Kalau misalnya kita beli minyak, kita pakai minyak ini misalnya di sini deh. Di sini kita pakainya ya. Bisanya kita buat masak nih. Berarti buat kita masak, kita udah si minyak itu sudah diproduksi, olive-nya udah diekstrak, udah dipackage, udah didistribut. Berarti kita ditambahin aja 2,8 tambah sekian tambah sekian tambah sekian, totalnya berapa, terus dikaliin kita pakainya berapa. Kita pakai 20, misalnya masak cuman pakai 20 gram misalnya atau 100 gram gitu. Ya sudah dikalikan, berarti untuk masakan kita berdasar dari olive oil ini kita sudah menggunakan berapa kilogram CO2. Itu adalah environmental footprint kita gitu. Nah, kalau misalnya mau kategori dampak yang lain tadi, makanya saya bilang jejak lingkungan, di sini ada yang lain nih, pencemaran air, pencemaran udara, human toxicity, ini semua ada di sini. Terus kalau misalnya dia kemudian di jelantahnya dikumpulin, end of life-nya, nah atau ini misalnya saya nggak tahu nih detailnya dia apain dia end of life-nya, ini memberikan positif impact. Misalnya dijadiin biodiesel lah misalnya karena minyak jelantah atau apa nih dipakainya. Jadi seperti itu. Dihitung juga kira-kira ini tadi kan jadi minyak jelantah. Menjadi apanya itu walaupun nggak digunakan itu terhitung juga ya, Bu? Betul. Betul. Jadi kalau misalnya minyak tersebut kita buang ke selokan, dia menjadi dampak lingkungan gitu. Tapi kalau misalnya minyak jelantahnya kita kumpulin, terus kemudian ada yang mengolah jadi biodiesel misalnya, berarti dia akan muter dalam sirkular kita, sehingga dia mendapat positif impact kita itu. Kalau si produsen ataupun si produsen memberitahu konsumen, konsumen tolong ya nanti dikumpulin lagi barangnya yang sudah selesai dikonsumsi ke sini loh, nanti ada yang akan jemput atau akan ada yang ngolah. Nah itu adalah informasi yang kita harus sampaikan. Jadi kalau sebagai produsen ada namanya extended producer responsibility. Konsumen punya tanggung jawab, kita melakukan rekomendasi si produsen. Kalau sudah kita lakukan, berarti dia akan masuk ke dalam circularity tersebut. Gitu Pak. Oke. Nah itu tadi impact kategorinya harus semua ini harus ada atau bagaimana? Tergantung. Setiap produk punya
kategori dampak yang penting yang harus diamati lah gitu. Jadi mungkin ada produk lain yang perlu hanya 3 atau 5 kategori dampak. Kategori dampak yang muncul di sini ada yang dikira-kira atau potensinya itu penting. Jadi tidak semua material, tidak semua senyawa itu memberikan dampak lingkungan. Ada yang nggak kenapa-napa gitu ya, sehat-sehat aja gitu misalnya. Tapi ada yang tinggi, misalnya contoh lah ya, saya suka sering bercanda ya. Kalau misalnya kita minum kopi, di kopinya ada gula, ya nggak apa-apa gulanya, asal kita nggak sakit diabetes dan nggak banyak-banyak, misalnya gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya ada setetes racun, ya itu bahaya gitu loh Pak. Jadi begitu juga dengan di dalam environmental impact ini, tidak semua punya bobot yang sama terhadap lingkungan, apakah memberi dampak atau tidak. Kalau misalnya dalam batas-batas yang normal, tidak apa-apa, dan it's okay gitu Pak. Dan itu terlihat ya tadi batas normalnya berapa, it's okay-nya itu tadi disampaikan berapa, ada standarnya Bu Jessica. Nah ini trikinya Pak untuk labeling, environmental labeling. Nah, jadi environmental labeling ada 3, ada yang eco-label, ada yang swadeklarasi, ada yang ini tipe 3, environmental product declaration. Kalau yang eco-label itu udah ada threshold-nya. Contoh produknya sudah dia sebut, misalnya gedung ya, green building, udah kita sebut dia green building. Atau produk ramah lingkungan misalnya, ada eco-label tipe 1. Di Indonesia ada eco-label tipe 1-nya. Ya, ada. Disampaikan di situ itu ada threshold-nya. Ya? Ada threshold-nya. Tapi kalau yang environmental product declaration ini berbeda. Ini persis seperti nutrition fact. Nanti pada saat dikonsumsi tergantung kebutuhan Anda. Misalnya kita menggunakan material yang misalnya dampak lingkungannya tinggi misalnya gitu ya, tapi kita pakai cuma sedikit. Jadi setelah kita hitung-hitung, oh nggak apa-apa, ini ternyata masih green ibaratnya total final produknya. Jadi ibaratnya tadi seperti saya bilang nutrition fact, kita minum pakai gula. Nah kalau saya minum pakai gula, saya nggak punya diabetes, saya aman-aman aja minum pakai gula. Tapi untuk orang yang diabetes, gulanya sedikit pun sudah tidak baik ya Pak. Jadi dengan environmental product declaration ini kita transparan dan bisa memberikan informasi kepada publik, ini loh produk saya. Consume responsibly misalnya seperti itu. Betul.